العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين وبعد قال orang yang berakal akan sentiasa berada di pintunya dan berpaling daripada pintu-pintu yang lain. Hai orang-orang yang berfikir, bagaimana pendapatmu sekiranya kamu mencari keredaan makhluk sementara Khalik memurkaimu? Kamu hancurkan akhiratmu bersamaan dengan kejayaan duniamu. Dalam waktu dekat, engkau akan diseksa oleh Allah, yang seksaannya amat pedih sekali. Seksaannya berbagai bentuk dan cara. Antara lain, pertama, diseksanya kamu dengan mencabut kekuasaanmu, dengan berbagai penyakit, dengan kehinaan dan kemiskinan. Kedua, diseksanya kamu dengan menimbulkan kesusahan, kesengsaraan dan penderitaan, dengan menimpakan keburukan lidah dan perbuatan manusia kepadamu. Bahkan setiap keburukan makhluknya ditimpakan kepadamu. Wahai orang yang tidur, bangunlah. Ya Allah, bangkitkanlah kami kerana-Mu dan untuk-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wahai hamba, dalam mencari harta dunia, janganlah engkau bertindak bagaikan orang yang sedang mencari kayu api di waktu malam hari, yang tidak pernah mengetahui apa yang terpegang oleh tangannya. Sesungguhnya aku melihatmu dalam segala tindakanmu. Tak ubahnya bagaikan orang yang sedang mencari kayu api di malam yang gelap gelita, tanpa bulan dan tanpa pelita yang boleh meneranginya. Sementara ia berada di suatu belantara Sahara yang mempunyai banyak jurang dan serangga pembunuh. Aku khawatir engkau akan terbunuh oleh salah satu daripadanya. Oleh itu, carilah kayu bakar itu pada waktu siang, kerana sinaran mentari akan mencegahmu daripada sesuatu yang boleh membahayakan dirimu. Bertindak dan berbuatlah kamu bersama sinaran mentari tauhid, syariah dan ketakwaan. Kerana sinaran mentari itu akan mencegahmu daripada terjerumus ke dalam perangkap hawa, nafsu, syaitan dan bersekutu dengan makhluk, serta mencegah dirimu daripada bertindak secara tergesa-gesa. Celakalah kamu, janganlah kamu tergesa-gesa, kerana sikap tergesa-gesa itu sering menimbulkan kekeliruan dan kesalahan. Barang siapa yang melakukan sesuatu dengan perlahan-lahan, maka ia akan menemukan kebenaran, atau ia akan mendekati kebenaran. Tergesa-gesa adalah dari syaitan, dan perlahan-lahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar yang mendorongmu melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa ialah ketamakanmu terhadap dunia. Lebih baik engkau menjadi orang yang menerima apa yang ada, yakni qanna'ah. Kerana sikap qanna'ah itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis-habisnya. Kemudian kata musannif, bagaimana engkau menuntut?
Innalhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Terlebih dulu kita panjatkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmat Allah pada malam yang berbahagia ini, sekali lagi kita diizinkan oleh Allah SWT berhimpun untuk meneruskan pengajian kita merujuk kepada kitab rujukan kita Al-Fathur Rabbani ala Faidur Rahmani, karya Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita rahmat, melimpahkan kepada kita ilmu sesuai dengan perjalanan kita, sesuai dengan proses perjalanan kita, yang pertama-tama sekali menuntut kita ada ilmu, dan ilmu inilah yang akan menyampaikan kita kepada kesedaran diri, yang menjadi punca kepada Allah Subhanahu wa taala menerima kita di dunia dan menerima kita di akhirat, dan sekaligus mudah-mudahan kita sampai kepada sempurna hubungan dengannya. Yang itu kita sebut sebagai proses. Dan dalam situasi, dalam keadaan apapun, ilmu adalah sesuatu yang tidak boleh dinafikan. Dalam fatwa-fatwa akidah, fatwa-fatwa tahqiq, sesiapa yang menafikan ilmu, pentingnya ilmu, lebih penting ilmu daripada pentingnya ilmu, siapa yang menafikan pentingnya ilmu, nah penting itu kemudian datang dengan hukum-hukumnya. Asasnya adalah pentingnya ilmu. Siapa yang menafikannya, maka para ulama berpendapat boleh menjadi kafir di sana. Itu kita akan jumpa di dalam kitab tahqiq ini, Tuhfatur Raghibin, insyaallah. Nah, di situ menggambarkan pentingnya. Okey, yang keduanya kita sedang berbincang daripada kitab kita masih lagi di tajuk ataupun di majlis ketiga. Dan majlis ketiga ini kita sebut secara berulang, Musannif Maulana Mursyid kita mengajar kita tentang hidup di atas kenyataan, bukan hidup di atas khayalan. Hidup di atas kenyataan. Nah, ini berarti kita perlu memahami apakah kenyataan di dalam hidup ini, supaya kita tidak berkhayal-khayal dalam hidup. Nah, berkhayal bukan membawa maksud sandar dia di tiang berkhayal menikah lagi, bukan itu, yang lain pula sandar dia di dinding itu berkhayal dia jadi putri itu, putri ini, bukan itu. Nah, itu pun termasuk khayal. Nah, yang lebih daripada khayalan yang kita bincangkan di sini adalah hidup yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, hidup yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Walid lagi sekali menyaksikan satu peristiwa, satu keadaan hidup tidak menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Walid duga sudah bahawa si Atul tidak akan datang lagi. Nah, betul bah. Walid duga itu betul bah. Ayahnya begitu, ayahnya begini, mau dia jadi begitu, mau dia buat ini. Nah, berarti tetap hidup di atas khayalan. Nah, bukan kita melihat orang, tapi kita ambil iktibar. Nah, itu. Jadi, Walid sampaikan kepada RTMS. Nah, esok baru Walid akan dapat jawapan apa kata RTMS nanti. Kesilapan Walid adalah, Walid akan disalahkan. Tidak ada tiket pulang pergi itu. Tidak ada tiket pergi balik, tahu kah? Dia orang pun kelang kabut saja. Jadi apa kesudahannya di situ? Minyak wangi yang kita sapu, tai yang kita dapat. Nah, itu nantinya, tahu kah? Tak apa. Tapi Walid dapat pelajaran di sana, Masya Allah, betapa manusia masih berkhayal-khayal lagi dia. Hidup dalam khayalan, bukan hidup di atas kenyataan. Kenyataannya ialah, paling antara kenyataannya ialah setiap ibu bapa
wajib mengajar anaknya. Nah, itu kenyataan. Sekiranya ibu bapa tidak mengajar anaknya, ibu bapa itu menanggung dosa sampai hari kiamat. Dan sekiranya ibu bapa tidak dapat mengajar anaknya iman, Islam, ihsan, ibu bapa wajib mengantar anaknya belajar iman, Islam, ihsan itu daripada orang lain, dengan syarat ibu bapa itu turut belajar. Itu hukumnya. Tahu kan? Ya, tidak boleh pandang mudah begitu saja. Kau belajar agama nanti kau mau kerja apa? Nah, itu pandangan-pandangan bodoh yang selalu kita dengar saja. Kenapa? Pandangan itu datang daripada orang yang hidup di atas khayalan. Ya kan? Faham ke sila? Nah, walid hidup di atas kenyataan. Keluar daripada satu pondok ke satu pondok, keluar daripada pondok pergi ke pondok-pondok luar lagi, ku pulang dengan ke pondok, daripada pondok ku masuk universiti. Nah, ku lalu biasa saja. Tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan apapun. Ku hidup sampai hari ini 50 tahun lebih sudah. Bini ku 4, ku tinggal seorang. Kereta ku 24 biji. Rumah ku 3 biji. Aset ku 1 juta lebih semuanya. Tahukah? Ku tidak heran. Tidak mati pun, ku belajar pondok kan? Betul kan? Nah, aku tidak mati, Pak. Itulah kenyataan. Kan? Sedang yang lain itu adalah khayalan. Kan? Nah, jadi ada yang bercita-cita nanti mau jadi pramugari, nah itu khayalan. Kan? Ada yang bercita-cita mau jadi mak rempit, nah itu khayalan. Bukan kenyataan. Kan? Faham kah? Okey, jadi kita belajar sudah tentang itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita pengetahuan yang muktamad tentang hidup di atas kenyataan. Ya, kita tidak perlu ulang-ulang lagi sebenarnya. Jadi walid ulang-ulang itu supaya melekat di pikiran kita, melekat di otak kita. Apa yang sedang kita bincangkan itu. Okey, dan kita juga sudah berbincang jauh panjang nasihat, pandangan dan nasihat Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, ya, berkenaan dengan kewaspadaan terhadap dunia, ya, berkenaan dengan kewaspadaan terhadap gelombang samudera dunia katanya, ya. Nah, dunia dengan maksud sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya berada di sekeliling kita. Mungkin berada di depan mata. Nah, ada yang lain berpendapat ada di dalam hati kita juga, Pak. Ya, yang perlu kita buang, yang perlu kita jauhkan, yang perlu kita nafikan supaya kita tidak terjerumus ke dalam gelombang, ke dalam badai, ya, yang mungkin akan melemaskan kita dan mematikan kita. Nah, di sana perlu apa? Di sana perlu berhati-hati. Nah, bagaimana kita mau berhati-hati jika kita jahil, gitu kan? Nah, berhati-hati itu tidak dapat tidak melainkan dengan ilmu. Nah, kerana itu kenapa syariat Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, menetapkan tentang ilmu, ya, menetapkan tentang ilmu supaya hidup kita hamba-hambanya ini di atas ilmu, dan ilmu inilah yang akan menyebabkan kita mampu berjaga-jaga. Nah, itu antaranya. Okey. Malam ini kita sambung lagi kata musannif rahimahullah ta'ala. Orang yang berakal, istilahnya berakal, berkata kerja, perkataannya adalah akal, ya kan? Nah, itu kita belajar dalam dasarnya akal, hati, tingkah laku, ya kan? Nah, dari akal berkembang kepada pemikiran. Nah, berakal itu artinya orang yang punya pikiran. Berakal itu artinya orang yang boleh berfikir. Ya. Berakal itu artinya orang yang otaknya jalan, bukan otaknya beku. Ya. Itu. Nah, kita sebut dalam bahasa semua bahasa. Bahasa kampung, bahasa pekan, bahasa semua kita sebut. Kan? Ada orang otaknya tidak jalan, tahu tak sila? Jam, beku.
Kan? Nah, yang otak tidak jalan ini dia tidak tahu pikir, Pak. Apabila dia tidak tahu pikir, dia merasakan dia betul saja. Kan? Nah, padahal salah dari kepala sampai kaki. Padahal mungkin berdosa. Ya. Tapi dia tetap rasa dia okey saja. Jadi orang yang berakal berarti orang yang berpemikiran. Di tahap kedua sudah. Ya kan? Nah, nanti akal itu digabungkan dengan ilmu. Nah, ketika itu dia mempunyai pandangan. Itu rentetan daripada pelajaran kita ya. Akal, pemikiran, pandangan. Nah, jika dia tidak digabungkan dengan ilmu, akal tidak digabungkan dengan ilmu, nah dia menjadi buta akal. Ya kan? Nah, kalaupun dia berfikir salah saja. Faham tak? Nah. Okey. Orang yang berakal akan sentiasa berada di pintunya. Di pintunya ay Allah Subhanahu wa taala. Pintunya dhamirun mustatirun ilaih, ya, yang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rentetan daripada apa? Rentetan daripada paragraf di atas yang telah kita bincangkan. Ya. Nah, paragraf di atas menyebut apa? Semua kebaikan itu berada di dalam kekuasaannya ay Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memberi dan menahan itu juga berada dalam kekuasaannya. Kaya dan miskin itu berada dalam kekuasaannya. Kemuliaan dan kehinaan itu juga berada dalam kekuasaannya. Ya, pendek kata, semua hal, semua keadaan berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada seorang pun yang bersamanya dalam segala hal. Nah, jadi kesimpulan mudahnya adalah semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam qudrahnya, dalam iradahnya. Nanti kita belajar di dalam tauhid dipanggil ta'lu qudrah, ta'lu iradah. Semuanya, segalanya, ya, yang kita belajar sudah di bawah yang paling tinggi makhluk Allah SWT adalah apa? Adalah arash. Di bawah arash adalah kursi. Di bawah kursi adalah 7 petala langit. Nah, di bawah 7 petala langit itulah duduknya sekalian makhluk. Ya, sekalian makhluk. Nah, di bawah 7 petala langit itu, nah, termasuk bumi. Bumi berada di bawah 7 petala langit. Termasuk planet-planet lain. Nah, tadi pun Walid baca lagi satu berita. Di satu planet, aliens ini ada menempati satu planet. Nah, lagi ku pening baca itu. Kan? Walid suka membaca tentang teknologi aliens. Sekarang ku baca sudah. Sekitar hari lagi ku menguasai teknologi aliens, tahu tak? Okey. Nah, jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya ya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ta'aluk di bawah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang kecil-kecil ini. Kan? Bumi itu besar. Nah, kita bagian kecil daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menempati bumi. Nah, kita juga berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada yang terkecuali. Nah, berarti Allah lah yang maha berkuasa, ya, dan berkehendak atas segala suatu. Nah, suatu itu adalah makhluk keseluruhannya. Ya, yang terbesar adalah arash, bawah daripada arash adalah kursi, sebut sudah tadi. Bawah daripada kursi adalah 7 petala langit. Bawah 7 petala langit itu adalah sekalian makhluk yang lain dalam kehidupan. Masya Allah. Ya kan? Nah, jadi teks yang kita sambung tadi, orang yang berakal, mudah-mudahan kita itu kan, mudah-mudahan kita, orang lain kita mana tahu. Nah, kita doa saja mudah-mudahan orang lain juga, gitu kan? Orang yang berakal akan sentiasa berada di pintunya. Orang yang berakal akan sentiasa berada di pintunya, ai pintu yang maha kuasa, yang maha berkehendak itu. Yang maha berkuasa, yang maha berkehendak itu, ai Allah Subhanahu wa taala. Majas pintu, dimajaskan dengan pintu. Nah, kalau pintu itu kita katakan tujuan. Nah, orang yang berakal akan meletakkan tujuannya Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa.
yang maha berkehendak. Ya. Nah, hidupnya bertujuankan Allah Subhanahu wa taala, matinya bertujuankan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bila bertujuankan Allah Subhanahu wa taala, nah hidup itu lurus. Gitu kan? Hidup itu lurus sampai menemui tujuannya. Kan? Dan itu tidak bertentangan dengan Allah SWT mengajar kita di dalam Al-Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Nah, jelas-jelas saja Allah mengajar kita tujuannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pintu dimajaskan kepada tujuan, kita sebut tadi, berarti tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal tidak akan lari daripada tujuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah begitu. Dan berpaling daripada pintu-pintu yang lain. Nah, apabila orang berakal berada di pintu Allah Subhanahu wa taala, sentiasa berada di pintu Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita sebutkan tadi bertujuankan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berpaling daripada pintu-pintu tujuan-tujuan yang lain. Nah, itu keadaannya orang berakal. Nah, jika tidak, semuanya tidak berakal saja pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita bercakap tentang kerohanian. Nah, orang-orang yang berakal berarti orang-orang yang rohaniahnya benar. Nah, mereka akan apapun dalam hidup ini bertujuankan Allah Subhanahu wa taala, apapun. Kan? Paham kah? Nah, jadi kalau bertujuankan Allah Subhanahu wa taala berarti hidup itu menjadi benar. Kita bercakap sudah tentang benar. Ya. Sekarang kita perlu, di mana kita sebut? Minggu lepas pun kita sebut sudah. Kita perlu meletakkan diri kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, begitu kan? Nah, kita perlu masuk di dalam kehendak Allah, perlu mengikut kehendak Allah, perlu menyesuaikan diri kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tugas kita. Itu tanggungjawab kita. Nah, apabila kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, nah itu artinya kita sedang berada dalam keadaan benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar inilah yang akan nantinya menyelamatkan kita di dunia dan di hari akhirat kelak, ya. Okey. Kemudian kata musannif, hai orang-orang yang berfikir. Nah, kalau tadi berakal disebutkan, nah sekarang berfikir, akal. Berfikir berarti berpemikiran. Nah, ya. Nah, di sini hidup akal sudah. Hai orang-orang yang berfikir. Nah, mudah-mudahan kita yang dipanggil, yang diseru itu kita. Nah, kitalah orang-orang yang berfikir tentang rohaniah, tentang jasmaniah. Kenapa? Karena kita ada pengetahuan tentang itu, betul kan? Nah, jika kita tidak ada pengetahuan tentang rohaniah, jasmaniah, kita pun tidak pikir juga. Berapa ramai orang yang tidak pikir. Perlu dibentuk rohaniahnya, perlu dididik rohaniahnya, perlu dibersihkan rohaniahnya. Nah, berapa ramai orang yang ada pengetahuan begitu? Kan? Bahkan yang banyaknya tidak ada pengetahuan. Mereka merasakan sembahyang sudah cukup sudah. Yang lain merasakan mengucap 2 kalimat syahadah cukup sudah. Ya kan? Nah, kita jumpa sudah takwilnya mengucap 2 kalimat syahadah bukan ukuran kepada iman. Betul kan? Nah, munafik pun mengucap 2 kalimat syahadah juga bilang Allah SWT di dalam Al-Quran. Kan? Orang lain pun boleh mengucap 2 kalimat syahadah juga. Jadi ucapan 2 kalimat syahadah itu bukan penentuan kepada iman. Bukan kayu ukur, bukan penanda aras kepada iman. Betul kan? Nah, jadi jelas-jelas sudah kepada kita bahawa pentingnya kepada kita pengetahuan. Supaya apa? Supaya menghidupkan akal kita berfikir. Maka kata musannif, hai orang yang berfikir. Mudah-mudahan kita. Nah, jika kita tidak berfikir, nah kita pun pulang saja sudah kan. Siapa mau pulang, aku mau kasih tiket free saja. Tiada. Mimi minta pulang sudah dia pun. Tapi dia mau cuti bilang. Mimi dengan Lina. Nah, siapa mau pulang boleh bah? Sampai masanya. Nah, Mizi pun terketar-ketar sudah dia mau pulang. Bilang rindu jambatan. Iyalah rindu jambatan. Ingatku tidak tahu kah? Okey.
Hai orang-orang yang berfikir. Nah, berfikir. Apa itu berfikir? Berfikir, kalau kita bincang daripada sudut dasar taufik, ya kan? Berfikir adalah pergerakan akal kita, ya kan? Kalau istilah baru dipanggil anjakan paradigma. Nah, itu istilah akademiknya. Jadi kamu orang jangan pakai istilah itu, nanti lari semua orang, ya kan? Jadi berfikir adalah gerakan akal. Nah, berarti akal kita tidak beku, akal kita tidak jumut, akal kita tidak mati. Nah, itu berfikir. Ya. Kalau dalam bahasa motivasi dipanggil motivasi itu. Ya, sesuatu yang membantu kita berfikir, ya kan? Nah, begitu. Oke. Jadi, mudah-mudahan kita menjadi orang yang berfikir. Cuma suatu yang perlu kita sedar, ya, dalam kerohanian, puncak kepada berfikir adalah ilmu. Nah, itu. Ya. Jadi kalau berfikir itu tidak dengan puncaknya ilmu, pikir itu karut. Pikir itu karut, mengarut dunia dan sebagainya. Ya, tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, jadi di sana akan memahamkan kepada kita orang berfikir itu banyak, bahkan mereka berfikir. Nah, tetapi yang membezakannya adalah menghubungkan mereka dengan Allah SWT atau tidak. Nah, itu. Jelasnya? Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang berfikir dan fikir kita itu menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nah, sekarang Walid tengah pikir. Tadi Walid pikir petang tadi. Macam mana Walid mau bayar deposit tanah ini? Nah, mudah-mudahan pikirku petang ini menghubungkanku dengan Allah SWT. Paling lewat bulan depan aku akan selesaikan deposit tanah ini. Jangan tanya aku macam mana aku mau buat. Ya, karena otak-otak kamu orang berada di dalam genggamanku saja. Tahu kah? Nah, jangan tanya bah. Genggaman tangan kiri bah, bukan tangan kanan. Tangan basuh berak saja. Nah. Oke. Hai orang-orang yang berfikir. Nah, Walid seru lagi. Mudah-mudahan masuk kepala Walid. Ya. Panggilan daripada Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Nah, Walid pun termasuk mudah-mudahan menjadi orang yang berfikir. Jangan kita menjadi orang yang mati fikir. Atau orang yang beku dengan berfikir. Nah, fikir dunia saja. Ya. Fikir kita, dunia kita saja. Ada pendapat. Tadi Walid pikir-pikir, Walid pernah ingat Syekh Walid mengajar. Jadi katanya berfikir di sini. Nah, ini berfikir. Ya. Dunia Allah SWT. Kan? Nah, berarti orang ini dia berfikir dunia, lambat berfikir tentang Allah. Nah, sisi lain ada orang yang tidak berfikir langsung tentang Allah, fikir dunia saja. Paham kah? Nah, ini contohnya. Ya, jadi kita masukkan di sini. Nah, jadi yang sepatutnya macam mana? Yang sepatutnya begini. Allah, bilang agama di sini kan? Allah, Rasul. Nah, kemudian kita sebut agama. Patutnya fikir agama. Ya, kemudian baru dunia. Nah, sepatutnya begini. Paham kah? Ini cartanya. Jadi kita di sini, diri kita di sini. Ya, berfikir. Nah, tentang Allah, Rasul, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasul, hubungan kita dengan agama. Nah, kemudian baru kita pikir dunia. Itu pendekatan. Nah, sekarang kita tersalah sudah. Ya, umat tersalah sudah. Dia ambil poin tadi. Ya, mereka berfikir dunia. Nah, sampai-sampai mereka lupa Allah, agama, ya, Rasul dan sebagainya. Mereka lupa. Betul kan? Mudah-mudahan Allah melepaskan kita daripada belenggu dunia. Ya. Karena dunia membelenggu akal, dunia membelenggu hati kita. Nah, sampai-sampai tiada telefon pun menangis saja. Nah, itu mizibah. Saya sudah, nah okey, kuat sudah dia. Kan? Okey, boleh paham ya? Nah, jadi hai orang yang berfikir, panggilan mursyid kita, hai orang yang berfikir.
Nah, supaya kita melihat, hai orang yang berfikir di sini kan, supaya kita melihat sisi-sisi keberadaan kita. Ya, apakah keberadaan kita dengan dunia, dekat dengan dunia, tapi jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agama dan apa tadi kita sebut? Agama, Rasul. Ya, atau diri kita berada dekat dengan Allah, agama dan Rasul, sementara dunia jauh daripada kita misalnya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita fikirkan. Ya. Jangan kita mati fikir tentang itu. Ya, biar kita mati fikir tentang lipstick. Biar kita mati fikir tentang bedak. Biar kita mati fikir tentang makan yang sedap begitu begini. Tapi kita jangan mati fikir tentang Allah, agama, Rasul, sebagainya. Kan? Nah itu. Jelas ya? Hai orang yang berfikir. Nah itu maksudnya. Nah, bukan hai orang yang berfikir. Kau pikirkah besok mau makan apa? Nah kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyediakan rezeki untuk kita lagi kah? Misalnya kan? Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahukah kita mau makan apa besok? Misalnya. Perlu apa kita besok? Allah Maha tahu. Segalanya berada di dalam kekuasaannya. Sebut sudah di awal tadi, betul? Yang kita perlu fikirkan adalah jauh dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sisi mana? Sisi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita perlu fikirkan. Nah, hai orang yang berfikir. Nah, fikir itu. Ya. Nah, kita pun belajar sudah. Hidup kita, Walid ajar kamu orang dalam dasar-dasar asas kita adalah hidup mesti dua perkara berlaku kepada kita kan. Satu fikir dan satu zikir. Okay? Nah, kemudian kata musannif, bagaimana pendapatmu sebagai orang yang berfikir? Sudah tentu kau mempunyai pendapat. Pendapat pandangan. Ya. Setiap orang yang berfikir, nah dia mempunyai pandangan. Semestinya mempunyai pandangan. Hanya saja pandangan itu benar atau salah, hak atau batil. Nah itu saja. Ya. Karena setiap hidup kita berdiri di atas dua hal saja. Hak atau batil, benar atau salah. Nah, nanti pandangan yang wujud daripada kita nantinya sama ada hak atau batil, sama ada benar atau salah. Paham kah? Nah, Mizi mempunyai pandangannya tersendiri. Nah, hari ini Jul datang tarik pagar apa begitu begini. Nah, Mizi ada pandangannya sendiri. Jadi dia tidak datang. Kita pun tidak tahu apa dia buat ini hari. Kau buat apa Mizi? Okey wah, tidak apa-apa. Jadi dia ada pandangan dia. Pandangan Mizi. Jul ada pandangan Jul. Nah, Walid ada pandangan Walid. Nah, begitu kan? Setiap orang ada pandangannya. Jadi pandangan itu hak atau batil, benar atau salah, paham tak? Nah, apa hal sekalipun, termasuk makan, minum, tidur, pakai dan sebagainya. Nah, itu keberadaan kita tetap di posisi itu. Jelas ya? Nah, mungkin pandangan kita tentang makan. Nah, makan itu harus hukumnya, ya kan? Nah, hak atau batil nantinya. Nah, kau makan, kau membazir begitu begini, nah batil jadinya, gitu kan? Nah, kau makan-makan, nah kau sedekah sana, kau sedekah sini, nah itu hak jadinya. Nah, begitulah contoh, paham tak? Jadi katanya bagaimana pendapatmu? Berarti pertanyaan musannif kepada kita orang yang berakal. Orang yang berfikir bukan berakal. Berakal semua berakal kan? Nah, berfikir. Ya. Bagaimana pendapatmu, pandanganmu sekiranya kamu mencari keredaan makhluk? Nah, itu pertanyaan yang pada dasarnya menuntut kita berfikir juga di situ. Kamu mencari keredaan makhluk sementara Khalik memurkaimu, Allah. Ya kan? Tadi kita tunjukkan pada kita punya jadual ini. Nah, makhluk berada di sini. Kita ada 4 benda yang kita sebut sudah, kita belajar sudah. Ya, terkait dengan dunia. Apa Mizi? 1 makhluk. Yang kedua benda. Yang ketiga hal dan perkara. Nah, semua ini
dunia. Ya kan? Berada di posisi dunia. Nah itu. Jadi pernyataan musannif kita mudah saja. Sekiranya kamu mencari keredaan makhluk. Nah, berarti kita mencari keredaan makhluk. Nah, itu merupakan bagian daripada dunia. Sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita maksudkan dengan dunia itu jelas ya. Sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ada ianya makhluk, benda, hal atau perkara. Nah, di sana. Okey? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memurkaimu. Allah, agama, Rasul. Nah, kita sebut Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Sedang Allah Subhanahu wa taala memurkai kita. Ya. Nah, kenapa? Karena keadaannya begini. Melainkan orang yang menjadikan dunia ini sebagai jambatan untuk menghubungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana hilang pengaruh makhluk, hilang pengaruh benda, hilang pengaruh hal dan perkara. Nah, itu baru menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika keadaannya begitu, nah di sini tidak timbul lagi dunia sudah. Gitu kan? Boleh faham ke? Nah, okey. Jadi katanya bagaimana pendapatmu, ai pandanganmu sekiranya kamu mencari keredaan makhluk bermati-matian, ya, bermati-matian mencari keredaan makhluk artinya yang kita sebut sudah tadi, ya, memenuhi keperluan duniawi, ya, memenuhi tuntutan duniawi, ya, memenuhi memenuhi tuntutan nafsu kita yang tidak pernah cukup, tidak pernah memadai dan sebagainya. Nah itu. Ya. Sementara Khalik memurkaimu, sedangkan kita berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ya kan? Nah, hidup kita 50 tahun berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala misalnya. Allah. Ya kan? Hidup kita 30 tahun berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala misalnya. Gimana itu kan? Kita bukan hidup setakat dunia, nah itu keyakinan kita, itu iman kita kan. Nah, kita akan bangkit di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bangkit di depan Allah Subhanahu wa taala nantinya dalam keadaan hidup kita di dunia dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hal yang perlu kita fikirkan. Nah, itu termasuk di dalam hai orang yang berfikir. Nah, itu. Jangan sampai kita tidak fikir. Ya. Dosa hari ini akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Ya. Dosa hari ini, dosa ketika hidup di dunia ini akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Nah, itu antara perkara yang kita perlu fikirkan, hai orang yang berfikir. Nah, itu. Allahu Akbar. Kamu hancurkan akhiratmu. Kamu hancurkan akhiratmu bersamaan dengan kejayaan duniamu. Allahu Akbar. Lagi-lagi itu ayat itu. Nah, karena kita mendambakan mau kejayaan dunia kita, nah kita mungkin sanggup untuk menghancurkan akhirat kita. Menghancurkan akhirat kita artinya menghancurkan apa ya? Menghancurkan perkara-perkara yang menyelamatkan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahasanya mudah saja. Ya, betul Pak. Ada orang yang mencari bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan dunia, nah mereka menggadaikan akhiratnya. Menggadaikan akhirat berarti menggadaikan hubungan, ya, menggadaikan hubungannya dengan Allah, dengan agama, dengan Rasul dan dengan agama. Nah, banyak kan? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, Pak. Dan mungkin kita juga pernah ya menggadaikan urusan, menggadaikan apa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Rasul, hubungan kita dengan agama. Karena mencari dunia. Ya. Sama ada ya atau tidak, Walid pernah begitu, Pak. Walid akui saja. Dengan tinggal di Kuala Lumpur, mau duit banyak itu tahu. Gajiku 30.000 sebulan. Pikir ketika itu mau cari duit, kemudian tenggelam dalam duit saja.
Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kau jangan begitu Mizi, ku ingatkan ya. Kamu orang anak-anak aku jangan begitu ya. Jadi jangan kita hancurkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena dunia kita. Ya. Pada sisi Allah Subhanahu wa taala dunia itu kecil saja. Terlalu kecil. Dengan kita yang membesarkan dunia, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala terlalu kecil. Nah, lebih baik kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah pemilik segala-galanya yang kita mau, yang kita dambakan, yang kita inginkan, yang kita perlukan di atas muka dunia. Betul kan? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Kamu hancurkan akhiratmu bersamaan dengan kejayaan duniamu. Nah, jadi Walid tukar bahasa itu menjadi mudah. Ayat bahasa itu pun paham sudah kan? Nah, kita menggadaikan hubungan kita dengan akhirat, hubungan kita dengan Allah, dengan Rasul, dengan agama, dengan akhirat. Nah, kita gadaikan semuanya kerana mencari kejayaan dunia kita. Nah, kerana itu orang bertanya, belajar pondok dapat apa? Nah, Walid cakap belajar pondok dapat PhD 2 sudah. Ha? Betul tak? Nanti aku cakap lagi, belajar pondok dapat apa? Belajar pondok dapat profesor. Dapat profesor, tahu tak? Jadi mereka pertikaikan dari sudut apa? Dari sudut mau kerja apa? Sedangkan kerja itu adalah proses Allah melimpahkan rezeki kepada kita. Nah, kalau rezeki Allah limpahkan, prosesnya mudah saja kan. Gitu. Okey. Tadi Walid baca tentang seorang budak sekolah tidak sampai darjah 6. Kan? Tapi dia tekuni, ibu bapaknya menekunkan dia adalah Quran. Jadi dia belajar Quran, dia boleh baca Quran, dia pandai tajwid. Ya, budak ini. Nah, umurnya ketika usianya 18 tahun, dia pegang duit 1 juta ringgit bersih. Ternak lembu saja. Ternak sapi dengan kambing. Ya, budak Kelantan. Tadi Walid baca, Masya Allah. Dia sekolah sampai darjah 6 saja. Orang miskin dia. Nah, dari lain-lain dia berhenti. Kan? Dia tidak mau susahkan ibu ayahnya. Ibu ayahnya pun dah sampai begitu, dia tidak mau sekolah. Nah, tapi dia tidak tinggal Quran. Nah, budak sangat bagus, sangat soleh. Kan? Kalau dia mau jadi menentuku, ku mau bah. Betul bah. Kan? Karena solehnya. Karena ada pemikiran yang benar di dalam akalnya. Tahukah? Okey. Dalam waktu dekat, Allah, ini amaran. Dalam waktu dekat, engkau akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, jadi kalau kita bercakap melalui ayat aktifnya ya. Jika kita berkeadaan begini, ya. Jika kita berkeadaan menggadaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan Rasul, hubungan dengan agama, hubungan dengan akhirat, kita gadaikan kerana kejayaan dunia, kerana mencari dunia. Nah, dalam waktu dekat engkau akan diseksa oleh Allah. Nah, itu mesejnya. Yang seksaannya amat pedih sekali. Di mana seksaan Allah Subhanahu wa taala amat pedih sekali. Pedih itu adalah terjemahannya. Pedih adalah terjemahan. Tapi dalam penafsiran, pedih itu dengan makna lain daripada dengan makna tafsiran adalah kepayahan, kesusahan. Nah, itu maknanya. Jadi pedih bukan bermakna pedih seperti luka dan sebagainya, tapi pedih itu dengan makna melalui kepayahan dalam hidup,
melalui kesusahan di dalam hidup. Nah, itu maksudnya. Dalam waktu dekat. Ya. Jadi ayatnya, Walid sebut sudah tadi, sekiranya kita, ya. Nah, di atas pun kita sebut sudah, sekiranya kita mencari keredaan makhluk, ya, sementara Allah SWT murka kepada kita, kemudian kita menggadaikan hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasul, hubungan dengan agama, hubungan dengan akhirat, semata-mata kerana mencari kejayaan dunia. Nah, dalam waktu dekat kata Syekh, kata mursyid kita, engkau akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seksaannya ai bentuk seksaannya amat pedih, ai susah payah sekali. Siksaannya berbagai bentuk, kata musannif. Siksaan Allah SWT ada berbagai bentuk. Ya. Bukan dalam satu bentuk saja. Jadi berbagai. Nah, berbagai itulah sesuatu yang menggerunkan. Itu kan? Nah, kalau satu bentuk saja, kita tahu, Bang. Jadi orang yang begitu keadaannya, dia nanti disambar petir. Misalnya, kita tahu saja. Nah, itu bisa kan? Tapi berbagai, nah itu yang menyebabkan menambah kegerunan, ya, menambah gerun. Seksaannya berbagai bentuk dan cara, kata musannif. Antara lain, nah musannif cuba menjelaskan kepada kita bentuk seksaan Allah SWT. Perhatikan, ambil ingatannya. Pertama, diseksanya kamu dengan mencabut kekuasaanmu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyeksa kita dengan mencabut kekuasaanmu. Dalam syarah, ya, dalam syarah kitab Fathur Rabbani ini, mencabut kekuasaan itu dengan makna mencabut credibility. Bapa hilang credibility-nya. Credibility apa Melayu? Maaf. Melayu dia sebut credibility, ya. Apa makna mudah credibility? Kewibawaan. Ya. Jadi apa? Diseksanya kamu dengan dicabut kewibawaanmu. Ayah hilang wibawa terhadap anak-anak. Anak-anak boleh maki ayah, boleh cakap lebih kurang dengan ayah. Ibu hilang kewibawaannya terhadap anak-anak. Istri, suami hilang kewibawaannya terhadap istri. Ya, sampai istri tidak takut dengan suaminya. Dia mau cakap apa, dia cakap saja. Sampai begitu, Bang. Kan? Nah, itulah maksud diseksanya kamu dengan mencabut kekuasaan. Nah, nanti kau jadi suami Mizi. Nah, istrimu bilang, kau siapa? Berani kau. Nah, kalau istri bercakap begitu, kau mau buat apa? Nah, kau bilang saja sekarang tampar. Sekarang kau cakap apa? Kau belum berdepan dengan kenyataannya. Kau berdepan dengan kenyataannya, nanti baru kau tahu, Mizi. Paham gak? Nah, itu jika Allah mencabut, ya, Allah mencabut darimu kekuasaanmu. Nah, itu makna kekuasaan itu credibility, ai kewibawaan. Nah, itu bagian daripada apa? Bagian daripada bentuk Allah menyiksa kita. Paham gak? Nah, kalau begitu Walid kena sudah. Walid pun ada anak yang tidak tahu, cakap pun tidak mau dengar, macam-macam. Nah, Allah cabut kewibawaan Walid juga. Cuma Walid minta ampun pada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Ya. Nah, kamu orang jangan sampai begitu nantinya. Ada pelajaran sudah, ada maklumat sudah, ada ilmu sudah. Ya. Jangan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Allah menyiksa kita yang menyebabkan hidup kita menjadi susah dan payah. Susah kan? Ada istri. Nah, istri yang cakap dengan kita macam kita ini Bangladesh jual apa itu cabai tepi jalan saja. Istri bercakap dengan kita begitu, kan? Paham gak, Jul? Nah, ada apa? Tadi ku dengar dalam video tadi ada istri maki-maki suaminya sebelum keluar ceramah Ustaz Azhar Idrus.
Nah, ada video bang, isteri maki-maki suaminya, kemudian baru keluar. Aku fikir ini, terkejut. Rupanya suntingan untuk ceramah Ustaz Azhar Idrus tentang isteri-isteri yang menderhakai suami. Nah, itu saja. Nah, itu bentuk seksaan. Nah, apakah isteri-isteri tidak kenal? Dia pun serupa juga, Pak. Allah SWT akan menyiksa isteri-isteri dengan cara tersendiri. Sampai dia rasa payah, dia rasa susah. Faham tak? Nah, jadi jaga, sila. Ya, jangan sampai Allah SWT mencabut daripada kita kekuasaan. Jadi tukar sudah, dhabit ya. Bukan tukar, dhabit kekuasaan di situ dengan makna kewibawaan. Atau orang putihnya credibility. Bukan orang putih, Pak Melayu pun cakap gitu sudah sekarang ni. Kan? Betul kan? Ayah tidak berani marah anak lagi sudah. Anak tidak menutup aurat, dia tidak berani marah. Takut potong elang tembakau. Kan? Anaknya kasih dia 300 sebulan. Nah, jadi takut memarah anaknya, mau suruh anaknya tutup aurat. Jadi dia takut, kalau marah nanti anakku tidak kasih elang tembakau. Misalnya kan. Nah, itu realiti-realiti yang terjadi. Nah, wibawanya ayah, wibawanya suami, wibawanya ibu. Ya kan? Nah, semuanya rusak sudah. Dan itu petanda secara ilmunya, ya, Allah Subhanahu wa taala sedang menyiksa kita. Paham Kalina? Nah, jangan sampai begitu nantinya. Ya. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita berdepan dengan keadaan-keadaan sebegini. Okey. Nah, itu kita bercakap dalam skop kita ya. Kalau kita bercakap dalam skop yang lebih besar, nah kita baca sudah hadis berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala menggantikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya kan? Apabila kamu sebagai umat tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita baca di mana? Di dalam Asharul Ma'asi. Ya, kita berjumpa sudah hadis-hadis tentang itu. Ya. Okey. Kemudian katanya dengan berbagai penyakit. Nah, boleh jadi Allah akan menyiksa kita dengan berbagai-bagai penyakit. Nah, walaupun penyakit juga, macam-macam penyakit. Kemarin ku sakit perut, kemarin dulu, ini hari ku sakit pinggang, esok ku sakit lutut, lusa ku sakit kaki. Sakit saja. Ha? Mudah-mudahan Allah mengampunkan ku. Nah, jadi berbagai-bagai. Dengan tidak selesai itu, tidak selesai ini, tidak selesai itu, tidak semuanya tidak selesai saja. Masya Allah. Nah, boleh begitu. Apalagi? Dan Allah boleh menyiksa kita dengan kehinaan. Nah, kehinaan bagaimana? Nah, ada pendapat dalam syarah-syarah mengatakan kehinaan itu maksudnya hilang maruah, ya, ataupun apa istilah hilang maruah? Tercemar, ya, gitu kan? Mau sebut macam mana? Tercemar, maruah, harga diri kita tercemar. Ini berdasarkan kepada syarah ya. Nah, itu maksud kehinaan. Ya, ya macam-macam kan? Ada bapaknya haji, mamaknya hajah, anaknya hantu. Nah, tidakkah itu mencemarkan maruah ibu bapaknya kan? Itu saja contoh. Faham je lah? Nah, ibu bapaknya ahli ibadah. Ibu bapaknya orang yang taat patuh kepada Allah SWT. Tapi anaknya iblis. Ya kan? Nah, sampai-sampai orang tahu bahawa anak siapa tu? Anak haji tu, haji ni. Anak siapa tu? Anak ustaz itu, ustaz ni. Menantu siapa tu? Menantu ustaz itu, menantu ustaz ini. Allah. Nah, itu. Kehinaan kan? Jadi kalau kita yang menjadi anak, ya jaga bah. Jangan sampai kehinaan itu menimpa ibu bapa kita. Justru kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memelihara. Faham tak? Allah menjaga yang lain. Lagi bagaimana bentuk seksaannya?
dengan kemiskinan. Nah, Allah memayahkan dalam soal rezeki. Nah itu. Kemiskinan di situ maksudnya Allah memayahkan, menyusahkan dalam soal mendapat rezeki. Oh, jadi payah saja, jadi susah saja. Hari ini pun ada orang antar WhatsApp, Walid mau pinjam duit. Nah, Walid ada 3 ringgit saja dalam bagku, lain semua duit orang semua. Nah, aku ada 3 ringgit saja dalam yang milikku, Pak. Kan? Aku mau kasih dia 3 ringgit, dia bilang kalau 3 ringgit nanti hari lain dia datang. Nah, sombong, aku mau kasih 3 ringgit bilang begitu. Kan? Mau pinjam ratus-ratus. Masya Allah. Dah, ya. Allah SWT akan memberi ataupun menyiksa kita dengan kemiskinan. Nah, jadi payah. Payah betul dalam soal rezeki itu. Tidak kena ini, tidak kena itu, tidak kena. Kan? Nah, selesai sudah. Bentuk siksaan pertama. Ambil faham ya, ambil faham. Nah, ini hal-hal yang sangat subjektif. Nah, ambil faham. Mudah-mudahan menjadi apa? Menjadi panduan kepada kita untuk melihat keadaan-keadaan kita ya nantinya. Nah, yang kedua, bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Ya. Yang pedih yang kita bilang tadi, memayahkan, menyusahkan. Katanya diseksanya kamu, diseksanya Allah Subhanahu wa taala ya, diseksanya kamu dengan menimbulkan kesusahan. Itu salah satu bentuk Allah menyiksa kita. Ya, Allah menyiksa kita dengan menimbulkan kesusahan. Nah, bagaimana? Apa maksud menimbulkan kesusahan? Karena maksudnya, kalau kita sebut dalam istilah lainnya, dealing apapun gagal. Ya, dipanggil apa? Fill in dealing, gitu kan? Itu gagal, ini gagal, itu gagal, ini gagal, itu tidak jadi, itu ini tidak jadi, nah begitu. Nah, itu maksudnya. Ya, dan Walid memang banyak berdepan dengan keadaan seperti itu. Bilang apa ya? Tidak menjadi, ya, itu kan. Itu tidak menjadi, ini tidak menjadi, macam-macam. Dan Walid pun berdepan dengan ramai orang yang bercakap tentang itu juga. Tidak menjadi itu, tidak menjadi ini. Nah, itu maksudnya. Diseksanya kamu dengan menimbulkan kesusahan. Nah, jadi susah saja. Ada yang dekat sudah mau jadi, sudah tiba-tiba tidak jadi. Ini kan? Macam-macam. Kemudian apalagi kesengsaraan. Nah, termasuk Allah menimbulkan kepada kita kesengsaraan dan penderitaan. Nah, itu termasuk. Jadi sengsara saja. Hidup rasa sengsara saja. Kan? Dan penderitaan, hidup pun rasa menderita saja. Serba tidak kena, itu tidak kena, ini tidak kena. Ya, rentetan daripada payah, susah, kan? Nah, hidup jadi macam tidak kenal. Itu tidak kena, ini tidak kena, itu tidak memadai, ini tidak memadai. Ya. Allahu Akbar. Dan menimpakan keburukan lidah. Nah, selanjutnya apa? Dan menimpakan keburukan lidah. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kita satu bentuk seksa berupa keburukan lidah. Apa maksud keburukan lidah? Nah, orang mencaci kita, mengata kita dengan berbagai-bagai, Pak. Nah, itu juga termasuk. Kan? Mungkin kelihatannya orang itu riba, kelihatannya orang itu namimah dan sebagainya. Kan? Tapi itu satu bentuk seksaan kepada kita. Kan? Dan satu bentuk seksaan juga kepada si riba, si pengribah dan penamimah itu. Allah, ya Allah.
dan perbuatan manusia kepadamu. Begitu jugalah, ya, Allah akan menyiksa kita dengan keburukan lidah dan perbuatan manusia kepadamu. Perbuatan manusia. Nah, perbuatan manusia itu bagaimana? Nah, contoh macam Walid pun kena juga, Pak. Niat bagus, elok, beli lembu korban, nah kena kencing juga, Pak. Itu bentuk Allah menyiksa kita, tahu tak? Allah menyiksa Walid tu. Nah, kerana dosa Walid yang mungkin banyak dulu-dulu. Bukan dulu, sekarang pun banyak juga kan. Marah mizi. Nah, itu pun dosa juga. Marah rantau, marah jul, marah kemurang-kemurang semua. Nah, kemurang di belakang malam-malam bangun, ya Allah, kasih Walid gini, Pak. Kasih dia begini. Marah-marah. Kemurang berdoa di belakang. Lewat pagi. Lepas solat tahajud. Tidakkah? Tidakkah sila? Nah, semalam kau bangun solat tahajud, kau tidak doakah itu? Nah, jujur saja Walid mengatakan bahawa ini semua perkara yang disebutkan di sini Walid lalui. Walid merasakan sudah, melaluinya sudah. Nah, jadi kalau kamu orang mau share, mau tanya Walid bagaimana, nah, boleh saja. Boleh saja. Bahkan kata musannif, bahkan setiap keburukan makhluknya ditimpakan kepadamu. Allahu Akbar. Bahkan setiap keburukan makhluk. Apa maksud keburukan makhluk? Yang namanya buruk. Yang namanya buruk, yang namanya keji, yang namanya hina, yang namanya, apa lagi kita mau namakan. Semua itu Allah boleh timpakan kepada kita untuk menyiksa kita. Ya Rabb, Allah maghfir lana ya Allah. Moga Allah ampunkan kita. Allah ya Allah. Ya. Ada hadis baginda Nabi SAW tentang dalam umat baginda Nabi Muhammad SAW ini terhimpun semua kejahatan. Ya kan? Ada hadis itu. Nah, barangkali bahkan setiap keburukan makhluknya ditimpakan kepadamu, berarti Allah akan menyiksa kita dengan menghimpunkan semua kejahatan di dalam diri kita. Nah, mungkin begitu kan? Perogol bersiri kita, pembunuh bersiri kita, penyamun bersiri kita, pelakon pornografi kita, hero-nya. Apa lagi? Semuanya kita saja. Nah, yang namanya keburukan, yang namanya kejahatan, yang namanya kehinaan, nah Allah boleh gunakan itu untuk menyiksa kita. Nah, kau terpikirkan Jul macam mana? Berarti kita raja mafia, tahu kah? Allah ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Nah, Walid tidak mau, Pak. Demi Allah, Walid tidak mau. Ya. Kalau Walid berdosa, dan Walid pun ampun kepada Allah, dan kamu orang tolong. Ya, minta Allah SWT ampunkan dosa-dosa Walid. Walid mau jadi orang yang baik. Tahukah? Aku mau jadi orang yang baik. Aku tidak mau jadi orang yang seperti ini sama sekali. Sekalipun terpaksa aku berikan nyawa aku. Kan? Nah, paham gak sila? Nah, kau berdoa apa? Tiap-tiap kali tahajudmu, kau doa apa untuk Walid? Ya. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang tua itu sekalipun dia marahku, ya Allah. Kan? Ampunkanlah dosa dia. Kau sebut nama Walid lagi bagus pada dalam doamu itu kan. Ampunkanlah dosa si Walid itu ya. Walaupun dia marah-marah. Ya, gitu. Bolehkah? Wahai orang yang tidur, kata musannif. Nah, maksudnya jangan tidur. Wahai orang yang tidur, bangunlah katanya. Bangunlah, sedarlah. Nah, itu. Nah, rupa-rupanya kita orang yang tidur juga. Mungkin bukan saja tidur, kita terbuai mimpi. Sudah umur 54, 53 sudah, Walid. Allah. Yang kulalui ini semua kulalui sudah.
Nih, yang disebutkan nomor 1 bentuk seksaan ini sampai kepada yang kedua ini kulalui sudah semuanya. Dan sekarang umur 54 tahun. 54 sudahkah? Ha? Nah, 53 Pak. Dalam hal-hal begini ku cepatkan sikit, tahu tak? Nah, itu. 53 tahun sudah Jul. Masih punya masa yang panjang kah untuk buat memperelok, memperbaiki, mau kasih cantik-cantik boleh kah? Kan? Mau jadi yang bersih, yang berkilat, yang tidak mungkin lagi sudah bisa. Kalaupun bersih tetap ada karatnya. Ya kan? Kalau pikiran itu bersih tetap ada karatnya. Kalau hati itu bersih tetap ada karatnya, gitu. Nah, itu majas, paham tak? Nah, kamu orang yang belum ada karat nih, walaupun berkarat masih boleh dibersihkan, tahukah? Paham tak? Nah, jadi bersihkan terus, jangan sampai dia berkarat. Paham tak, Fas? Allahumma ya Allah. Wahai orang yang tidur, nah tidur di sini berarti tidak sedar. Wahai orang yang tidur, tidak sedar. Nah, kita pakai kita punya terminologi, kita punya istilah ya, istilah dasar kita. Nah, kita ada sedar diri, nah lawannya tidak sedar diri. Nah, jadi kita istilah di situ, wahai orang yang tidur, yang tidak sedar. Bangunlah, sedarlah. Bangunlah, sedarlah. Nah, jangan lihat orang lain kita di situ kan. Nah, betapa perlu kita sedar. Sekiranya kita tidak sedar, nah, kita mungkin saja hanyut di dalam gelombang samudera dunia. Ya, kita mungkin saja terpukul dengan badai gelombang samudera dunia. Kita mungkin saja hanyut, tenggelam, lemas dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian kata musannif, ya Allah. Nah, ini bagian daripada apa ya? Runtunan jiwa. Ya. Bangkitkanlah kami kerana-Mu. Nah, bangkitkanlah kami, sedarkanlah kami. Bangkitkanlah kami, sedarkanlah kami kerana-Mu dan untuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Ini bagian daripada doa. Jika kita melihatnya sebagai doa, kan? Sekalipun teksnya merupakan teks pelajaran, teks pengajian kita. Nah, jadilah kita orang yang sedar. Nah, selepas ini kita akan masuk kepada fasa sedar diri. Fasa kedua, sudah. Okey? Nah, bukan soal kita masuk kepada fasanya, tapi mesej ilmiahnya adalah kita perlu menjadi orang yang sedar. Jangan menjadi orang yang tidak sedar. Yang lena, yang dibuai mimpi dan sebagainya. Ya. Cukuplah. Memadai sudah. Kamu orang dengan umur kamu orang berarti boleh mengambil pengalaman kami. Ya. Supaya nanti sampai di masa-masa kami tidak menjadi seperti apa yang kami lalui. Ya. Nah, kalau kami bagus, kamu orang perlu lebih bagus. Begitu. Ya. Kalau kami buruk, nah jangan kamu orang lalui keburukan itu. Nah, begitu. Wahai hamba, nah wahai hamba Allah, kita di situ, tiada orang lain. Wahai hamba Allah. Dalam mencari harta dunia. Nah, istilahnya sangat tidak perlu kepada tafsiran. Dalam mencari harta. Harta artinya sesuatu yang mempunyai nilai. Itu dipanggil harta. Ya. Harta, nanti jangan sampai kamu orang harta pun tidak tahu. Harta itu apa? Harta. Ialah apa harta? Harta. Nah, itu tidak tahu kan? Setiap istilah mempunyai makna tersendiri. Nah, harta maknanya
sesuatu yang mempunyai nilai. Nah, sesuatu yang mempunyai nilai, maka itu diklasifikasikan sebagai harta. Ya, sebab itu nanti kalau kita masuk kepada mahkamah pun, maka itu keadaannya. Itu kod yang diguna pakai. Ya. Atau kalau tidak masuk mahkamah pun, kita masuk amanah raya kah, kita masuk apa bahagian pusaka, harta pusaka kah. Nah, sesuatu yang memberi nilai, nah itu akan dikodkan sebagai sesuatu yang perlu dibahagikan. Paham enggak? Nah, sekalipun sebatang pen. Katakan pen ini memberi nilai. Kan? Berapa nilai pen ini? RM10. Katakan. Nah, kalau nilainya RM10, perlu dibahagikan, maka perlu dibahagikan. Kerana dia mempunyai nilai. Faham tak? Nah. Jelas? Nanti fast kau ada berapa beradik? 10 beradik. Kalau 10 beradik ada berebut pen. Nah, kalau berebut berarti perlu dibahagikan. Kalau tidak berebut, nah itu terserah. Faham tak? Nah, kenapa? Karena dia mempunyai nilai. Nah, jadi setiap yang harta artinya sesuatu yang mempunyai nilai. Nah, itu saja takrif mudahnya. Jadi apabila disebut dalam mencari harta dunia, gabungkan perkataan harta dan dunia. Kau mencari sesuatu yang menjadi nilai, tetapi tidak menghubungkanmu dengan Allah. Nah, itu maksudnya. Ya, ayatnya perlu paham gitu. Ya, kau mencari sesuatu yang mempunyai nilai, harta, kemudian dunia, tetapi tidak menghubungkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mencari harta dunia, janganlah engkau bertindak bagaikan orang yang sedang mencari kayu api di waktu malam hari, katanya. Nah, barangkali ini panduannya. Panduan untuk kita menjalani hidup. Ya. Menjalani hidup dan dalam keadaan mencari harta dunia yang kita sebutkan tadi. Nah, bagaimana keadaan kita sepatutnya? Katanya, janganlah engkau bertindak ataupun menjadi seperti orang yang sedang mencari kayu api di waktu malam hari. Nah, jangan kita seperti orang yang mencari kayu api di malam hari. Jangan jadi begitu. Kenapa? Nah, orang mencari kayu api di malam hari, dia meraba-raba saja kan? Meraba saja dalam gelap dia. Nah, berarti dia berdepan dengan bahaya, betul kan? Yang tidak pernah mengetahui apa yang terpegang oleh tangannya. Bahkan, itu yang menunjukkan dia teraba-raba di dalam gelap. Nah, dia tidak tahu apa yang dia pegang. Betul kan? Dipegangnya ular, boleh jadi kan? Dalam gelap. Jadi majasnya malam hari, berarti gelap. Ya, yang dicari itu majasnya kayu api, berarti dunia. Ya kan? Berarti harta dunia itu. Nah, cari harta dunia dalam gelap. Berarti kita akan berdepan dengan bahaya yang banyak. Begitu kiasannya. Begitu majasnya. Allah, betul. Kan? Betul ya kan? Sesungguhnya aku melihatmu dalam segala tindakanmu. Sesungguhnya, kata mursyid kita, aku melihatmu, berarti dia nampak. Berarti dia tahu. Ya? Dalam segala tindakanmu, apapun yang kau lakukan. Jadi maksudnya apa? Maksud mudahnya adalah dia tahu, dia faham, ya, keadaan-keadaan murid-muridnya mungkin ketika itu ya, keadaan muridnya, dia faham keadaan muridnya. Nah gitu. Jadi katanya, sesungguhnya aku melihatmu dalam segala tindakanmu, tak ubahnya bagaikan orang yang sedang mencari kayu api di malam yang gelap gulita. Nah, ketika dia menegur murid-muridnya, menasihati murid-muridnya, dia kata, aku lihat kamu orang ni tak ubah seperti mencari kayu api di malam yang gelap gulita. Nah, dia bermajas begitu kan. Tanpa bulan katanya, tanpa bulan dan tanpa pelita yang boleh meneranginya. Berarti mencari di dalam gelap. Sementara ia berada di suatu belantara Sahara, ya, tempat ia mencari kayu itu adalah belantara Sahara. Belantara berarti apa? Hutan besar, dipanggil belantara, yang mempunyai banyak jurang, ya, gelap, belantara hutan besar
yang mempunyai banyak jurang, jurang ai gaung. Nah, kalau bahasa kita gaung kan, yang dalam-dalam itu panggil gaung, curam, ya. Dan serangga ai makhluk pembunuh. Mungkin ada harimau, mungkin ada serigala, mungkin ada Bigfoot, mungkin ada macam-macam ada kan, ya, binatang-binatang buas, binatang-binatang ganas, ya, dan sebagainya, binatang-binatang berbisa dan sebagainya. Nah, sementara kita mencari kayu api meraba tanpa bulan, tanpa pelita dan sebagainya. Nah, seolah-olahnya begitu. Aku khawatir, kata musannif, kata mursyid kita, aku khawatir, ai bimbang. Aku khawatir, ai bimbang. Engkau akan terbunuh oleh salah satu daripadanya. Jadi, mursyid kita bilang dia bimbang, kita akan terbunuh oleh salah satu daripadanya. Daripada apa? Daripada haiwan ataupun mara bahaya yang ada di dalam gelap ataupun malam itu. Nah, dia bercakap berdasarkan kepada majas, ya, berdasarkan kepada kiasan. Jadi kita faham saja. Nah, ada di bawahnya itu. Kita terus saja. Oleh itu katanya, carilah kayu bakar itu pada waktu siang. Nah, dia bermajas. Jangan cari kayu bakar pada waktu malam gelap. Ya, carilah kayu bakar itu pada waktu siang. Karena sinaran mentari air matahari. Nah, ini orang penterjemah ini lebih-lebih. Kan? Karena sinaran air cahaya, mentari air matahari akan mencegahmu daripada sesuatu yang boleh membahayakan dirimu. Masih bermajas. Bertindak dan berbuatlah kamu bersama sinaran mentari tauhid, katanya. Itu yang ilmunya di situ, ya. Nah, ketika kita ketika kita mencari kayu api di siang hari, nah, kita berada di posisi benar sudah. Kan? Kita berada di posisi benar. Kemudian bertindak dan berbuatlah kamu bersama sinaran mentari tauhid. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tindakan kita ataupun kerja yang kita lakukan itu berdasarkan kepada istilahnya mentari tauhid. Sinaran, mentari, sinaran artinya cahaya, mentari, matahari, tauhid. Nah, ini majas semuanya. Ya. Jadi maksudnya tindakan kita mesti berdasarkan kepada tauhid, ataupun tauhid itu ilmunya, ya. Tauhid itu ilmunya, atau kita bercakap selain daripada tauhid, berdasarkan kepada iman, kan? Nah, berdasarkan kepada akidah. Jadi dia musannif bermajas dengan kita tentang hidup, ya, tentang hidup, pada dasarnya tentang hidup. Jadi kita dalam kehidupan kita ini, ya, kita perlu dalam tindakan kita apapun perlu di dalam keadaan yang terang, bersuluh, bukan dalam keadaan gelap gulita. Faham kah? Nah, itu majasnya. Dia mau bermajas itu walaupun panjang sampai 1 paragraf, 2 paragraf. Nah, dia mau memberitahu kita hidup perlu di dalam terang lagi bersuluh. Jangan di dalam gelap gulita. Kenapa? Bahaya. Nah, jadi yang terang lagi bersuluh itu apa nantinya? Di bawah akan disebut ilmu. Dia mau kasih tahu gitu. Dia mau menyatakan itu kepada kita sebagai kesimpulan. Nah, biarlah hidup dengan ilmu. Ilmu inilah yang akan menjadi terang dan menyuluh perjalanan kita. Nah, gitu. Okey. Oleh itu carilah kayu bakar itu pada waktu siang, katanya. Kerana sinaran mentari akan mencegahmu daripada sesuatu yang boleh membahayakan dirimu. Bertindak dan berbuatlah kamu bersama sinaran mentari tauhid. Jadi maksud mudahnya adalah tindakan kita, perlakuan kita, tingkah laku kita mestilah berdasarkan kepada tauhid atau iman atau akidah yang benar. Nah, itu. Kemudian syariah, katanya, syariat. Nah, ibadah. Syariat ai ibadah.
dan ketakwaan ai adab. Nah, jadi akidah, ibadah, adab, iman, Islam, ihsan. Itu kan? Nah, jadi maksud mudahnya adalah ketika kita melakukan apapun, bertindak apapun, berbuat apapun, nah, mesti berdasarkan kepada akidah yang benar, ibadah yang benar, dan adab yang benar. Nah, itu. Terutama dengan Allah, dengan Rasul, dengan agama, dan dengan diri kita sendiri. Nah, itu kita belajar sudah dasarnya. Ya kan? Nah, itu. Nah, nanti, Mizi, kau berada di manapun, nah, kau jalani hidup itu dengan ilmu. Nah, berarti seperti kau berada di mentari yang terang benderang, gitu kan? Nah, kemudian ketika kau mau melakukan apapun, nah, kau berdasarkan kepada akidah yang benar, ibadah yang benar, dan adab yang benar. Nah, itu saja. Selamat. Apapun. Itu kan? Paham kah? Nah. Kerana sinaran mentari itu akan mencegahmu daripada terjerumus ke dalam perangkap hawa, katanya. Karena sinaran mentari itu. Nah, sinaran mentari itu majas kepada ilmu. Nah, kita siap-siap terus. Dhabit, nanti kita keliru. Kerana sinaran mentari. Nah, sinaran mentari dari atas sampai ke bawah ini sinaran mentari. Apa sinaran mentari? Nah, sinaran mentari itu majas kepada ilmu. Ya. Kerana sinaran mentari itu ai ilmu akan mencegahmu daripada terjerumus ke dalam perangkap hawa. Perangkap hawa. Hawa dengan makna keinginan. Ya. Perangkap hawa. Hawa di situ maknanya keinginan yang berlebih-lebih. Itu maknanya hawa. Ya. Nafsu. Nafsu di situ maknanya sesuatu yang menyalahi. Asal makna nafsu adalah kita bincang sudahkah? Belum ya? Dan ada tempat yang kita akan bincang nanti. Boleh sebut saja dulu. Nafsu, makna nafsu adalah suatu keinginan. Kemudian hawa adalah sesuatu yang menyalahi. Jadi bila digabung hawa nafsu, nah, keinginan yang menyalahi. Nah, itu. Nah, itu tidak penting, boleh sebut saja dulu. Nanti sampai tempatnya baru kita bincang. Okey. Kerana sinaran mentari itu, sinaran mentari ai ilmu itu akan mencegahmu daripada terjerumus ke dalam perangkap hawa, nafsu, syaitan. Nah, syaitan apa maknanya syaitan, Mizi? Nah, syaitan adalah karakter diri kita. Ya kan? Nah, karakter diri kita yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, kemudian karakter itulah yang kita sebut sebagai syaitan. Walaupun ada pandangan mengatakan syaitan itu adalah satu entiti. Nah, itu satu pandangan ya. Nah, sedangkan pandangan yang lebih umum, syaitan itu adalah karakter buruk kita. Ya, yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, jika kita buruk, berarti kitalah syaitannya. Kan? Faham tak? Nah, sebab itu Allah sebut syaitan minal jinnati wan nas. Ya. Daripada jin dan manusia, berarti ada jin yang bersikap buruk seperti syaitan. Sebut jin yang berperangai dengan perangai syaitan. Nah, manusia juga ada yang berperangai dengan perangai syaitan, betul kan? Nah, okey. Dan katanya, dan bersekutu dengan makhluk. Ya. Boleh ulang ayatnya. Kerana sinaran mentari ai ilmu itulah akan mencegahmu daripada terjerumus ke dalam perangkap hawa, nafsu, syaitan dan bersekutu dengan makhluk. Nah, itu kita sebut tadi sudah. Kan? Bersekutu kita dengan makhluk, bersekutu sampai-sampai menjadi apa? Menjadi kecintaan. Kita lebih mencintai makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mencintai benda daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mencintai hal dan perkara lebih daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ya kan? Nah. Dan bersekutu dengan makhluk. Bersekutu artinya apa ya? Syirik lah. Bersekutu artinya syirik dengan makhluk. Bersekutu ai syirik dengan makhluk. Serta mencegah dirimu daripada bertindak secara tergesa-gesa. Dan ilmu itu juga tadi ilmu kan, sinaran mentari. Nah, ai ilmu itu juga bertindak mencegah kita daripada tergesa, daripada sifat ai sikap tergesa-gesa. Nah, babit kan? Nah, kita baca daripada satu ayat itu. Akan mencegahmu daripada terjerumus ke dalam perangkap hawa, nafsu, syaitan dan bersekutu dengan makhluk. Serta mencegah dirimu, mencegah kita daripada bertindak secara tergesa-gesa. Mencegah kita daripada bertindak secara tergesa-gesa artinya, secara tergesa-gesa itu istilah kita kan? Apa salah tergesa-gesa? Tergesa-gesa lah. Kelam kabut. Nah, istilah kita kelam kabut kan tidak sempat berfikir. Nah, itu maksud tergesa-gesa. Sedangkan kita diajar supaya berfikir sebelum bertindak. Bukan bertindak kemudian baru fikir. Nah, begitu, Bang. Kan? Nah, bertindak kemudian baru fikir. Nah, ketika itu kau berdepan dengan masalah sudah. Pening, serabut dan sebagainya. Tapi kalau kau berfikir dulu kemudian baru kau bertindak, nah itu yang benar. Kenapa? Karena di sana tidak ada tergesa-gesa. Nah, maksud tergesa-gesa di situ adalah menafikan berfikir. Jadi sekiranya kita tergesa-gesa, berarti kita tidak menjadi orang yang berfikir dalam bertindak, dalam sesuatu tindakan. Nah, begitu maksudnya. Nah, kemudian kata musannif, celakalah kamu, wallahu alam. Jadi kesimpulannya balik kepada ilmu. Jadi musannif cuba mentahqiqkan ilmu sekarang. Kalau berdasarkan kepada pembacaan di sini, musannif mentahqiqkan ilmu. Nah, selepas mentahqiqkan ilmu kita akan sampai ke sedar diri. Nah, betul bah, majlis 4. Nah, itu sedar diri sudah. Buka surat 39, nah di sana majlis keempat kan. Nah, berarti taubat. Berarti kita masuk ke posisi proses sedar diri. Clear? Nah. Okey, kemudian kata musannif wallahu a'lam. Hari ini kita bercakap dengan majas, bercakap dengan kiasan. Nah, itu sastra kan? Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.